Menggambar grafik sistem pertidaksamaan linier. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menggambar grafik pertidaksamaan linier. Kalau ini sistem pertidaksamaan berarti ada beberapa grafik yang kita gabungkan. Kita mencari terutama di sini daerah penyelesaian. Kita bahas dulu soal yang sederhana. Contoh 1. Ada 2 grafik. Kita harus mencari daerah penyelesaian dari keduanya. Yuk. Grafik pertama, X tambah Y lebih besar sama dengan 4. Anggaplah dulu sama dengan. Kita fokus mencari titik yang nempel di sumbu X. Berarti Y kita anggap 0. Kita abaikan. Sehingga X tambah 0 sama dengan 4. Y-nya tinggal ganti dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan 4. Di sini, di sumbu X mana yang titiknya 4? Ini. Langsung ditandai. Demikian. Kemudian, kita akan mencari titik yang nempel di sumbu Y. Ketika titik nempel di sumbu Y, artinya apa? Artinya X kita abaikan atau X sama dengan 0. Tinggal X-nya diganti dengan 0, maka Y kita dapatkan 4. Sehingga di sumbu Y kita dapatkan titik 4. Setelah 2 titik kita punya, tinggal kita hubungkan saja. Sudah selesai garisnya. Jika di sekolah atau di kelas diminta mengisi tabel, ya tinggal ditulis aja. X-nya dapat 4, Y-nya 0. Y-nya dapat 4, X-nya 0. Sehingga titiknya 4,0, 0,4. Ini hanya menyalin saja sebetulnya. Langkah yang penting itu ini. Garis pertama sudah dapat. Sekarang yang kedua. X lebih dari 2. Berarti fokus hanya di sumbu X. Sumbu X di sini ada angka 2, maka angka 2 di sini. Sehingga garisnya adalah seperti itu. Nah, seperti itu. Titik 2 di sini garisnya seperti itu. Kenapa putus-putus? Karena tidak ada sama dengan. Sehingga garisnya putus-putus. Baik. Nah, sekarang kita tentukan daerah penyelesaian. X ditambah Y lebih besar dari 4. Di video sebelumnya, kita sudah belajar, ketika ada garis melintang begini, dia membagi daerah menjadi 2 daerah. Daerah yang kanan atas dan daerah yang kiri bawah. 2 daerah. Tinggal kita titik uji aja, misalkan 0,0 di sini yang paling gampang titik ujinya. Masukkan ke sini. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Ganti X-nya 0, Y-nya 0. Sehingga kita dapat 0 lebih besar dari 4. 0 lebih besar sama dengan 4. Apakah pernyataan itu betul? Tentu saja salah. 0 tidak lebih besar dari 4, kan 0 lebih kecil harusnya. Berarti ini salah. Artinya apa? Artinya 0 ini salah, bukan penyelesaian. Berarti semua teman-temannya yang di ruas kiri bawah ini salah. Berarti daerah ini semuanya salah, daerah ini semuanya salah, daerah ini semuanya salah karena di bawah. Daerah ini salah, daerah ini salah, daerah ini pun salah. Begitu. Ini sengaja detail ya. Begitu. Kemudian daerah ini betul. Daerah ini betul karena di atas berseberangan. Ketika 0 salah berarti semua temannya salah. Yang mana yang betul? Yang betul adalah yang di seberangnya. Ini yang di seberangnya. Betul. Begitu. Yang ini selesai. Yang ini sekarang. X lebih dari 2. Garisnya fokus yang ini. X lebih dari 2. Ya, titik uji lagi. Cek 0,0 karena Y-nya nggak adaan. Berarti masukkan aja X-nya ganti dengan 0. Apakah 0 lebih dari 2? Ternyata salah juga. Berarti 0 di sini salah dengan teman-temannya. Ini kan membagi juga daerahnya kiri dan kanan. Berarti 0 salah, berarti teman di sini salah. Di sini salah, karena masih di lingkup ini kan. Di sini pun salah, di sini salah, di sini salah, di sini salah, di sini salah.
Begitu. Yang mana yang benar? Yang benar berarti di seberangnya. Berarti yang ini benar, yang ini benar, yang ini benar, yang itu benar. Nah, setelah kita tandai, akan terlihat di mana sebetulnya daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian itu apa sih? Daerah yang dua-duanya dinyatakan benar. Berarti ini daerah penyelesaian, ini daerah penyelesaian. Kenapa? Karena dua-duanya benar. Kalau ini bukan karena salah satu tidak terpenuhi, salah satu tidak terpenuhi. Ini pun bukan dan ini bukan, seterusnya. Apalagi ini, dua-duanya bukan. Ya, kita tandai daerah penyelesaian berarti ini. Daerah penyelesaian. Di buku ada variasi. Ada kalanya yang diarsir itu artinya bukan penyelesaian. Ada kalanya yang diarsir itu daerah penyelesaian. Untuk itu, di video ini lebih bagus kalau ditambahkan daerah penyelesaian. Sehingga orang yang melihat tahu bahwa oh, maksudnya diarsir itu maksudnya daerah penyelesaian. Baik. Paham ya? Itu dasarnya. Kalau dibersihkan jadi begini. Contoh 2. Contoh 2 ini soalnya masih sama, cuman berbeda tandanya saja. Baik. Sehingga titik-titiknya persis sama. Kita langsung fokus ke sini maksudnya. Yuk, cek sekarang 0,0. Masukkan ke sini. 0 tambah 0 kurang dari 4. Kurang sama dengan 4. 0 kurang dari 4. Betul atau salah? Betul. Bahwa 0 itu memang kurang dari 4. Berarti ini betul. Kalau ini betul, berarti teman-teman segininya betul. Yang salah yang mana? Yang salah yang seberang sekarang. Begitu caranya. Berarti ini betul, ini betul, ini betul, semuanya betul. Karena sebelah sini betul. Begitu. Yang salah yang mana? Itu salah, itu salah, itu salah, itu salah. Karena seberang. Begitu. Sekarang yang kedua. X lebih besar sama dengan 2. Perhatikan tidak lagi putus-putus garisnya. Kenapa? Karena muncul sama dengan. Lebih besar dari 2, berarti kita cek apakah 0 lebih besar dari 2? Salah. Berarti yang benar yang itu. Ya, kita kan nyari X yang lebih besar dari 2, berarti angka 3, angka 4, angka 5, begitu kan? Angka 6 itu kan yang lebih besar, maka ada di daerah sini. Daerah sini berarti semuanya salah. Ini salah, karena sebelah sini kan? Sebelah kiri, ini salah, ini salah, ini salah. Yang betul adalah sebelah kanan. Ini betul, ini betul, ini betul, ini betul. Sudah terlihat dengan metode ini lebih gampang. Mana daerah penyelesaiannya? Yaitu daerah yang dinyatakan betul oleh keduanya. Kita tandai begitu, lalu kasih keterangan bahwa itu daerah penyelesaian yang kita maksud. Ya, begitu. Kalau di buku mengerjakannya, contrengnya kan dikit aja, begitu. Biar tidak terlalu mengotori pemandangan. Contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini sudah mulai ada 4. Ya, sudah mulai ada 4. Yuk, fokus aja, nggak apa-apa. Anggap Y sama dengan min X plus 5. Kita fokus ke sumbu X, berarti abaikan Y, atau Y-nya 0. Sehingga 0 sama dengan min X plus 5. X-nya pindahkan ke sana, sehingga X sama dengan 5. Ya, ini kan min X jadi positif X. Sehingga di sumbu X kita sudah dapat titik 5. Sekarang kita fokus ke yang nempel di sumbu Y. Abaikan X-nya berarti karena kita fokus di Y. Ya, ini Y, ini 0, ini 5. Sehingga Y sama dengan 5. Kembali ada titik 5 di sana. Hubungkan persamaan pertidaksamaan nomor 1 sudah selesai. Sekarang yang ini, Y kurang dari 3. Berarti fokus di sumbu Y. Di sumbu Y ini, mana angka 3? Angka 3 ini. Berarti garisnya ke sana. Tidak mungkin garisnya ke sini. Kalau garisnya ke bawah berarti nempel dengan Y. Berarti tidak ada pilihan lain selain melintang horizontal. Ya. Begitu garisnya.
Nah, sekarang X lebih dari 0, Y lebih dari 0. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ini ciri khas. Artinya apa? Nilai X yang sama dengan 0 kan di sini. Yang lebihnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini syaratnya. Artinya apa? Berarti ya, yang di sebelah sini tidak masuk. Begitupun Y harus lebih besar sama dengan 0. Artinya apa? Y yang lebih besar sama dengan 0 yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini. Ini kan lebih besar dari 0. Kalau yang ini kurang. Sehingga ini bukan dan ini pun bukan. Nanti lagi secara sederhana, kalau mendapatkan ini ciri khas ini, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Artinya apa? Artinya daerah ini bukan penyelesaian, daerah ini pun bukan penyelesaian. Jadi kita sudah diblokir. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, artinya fokus saja ke kuadran 1. Kuadran itu daerah ini. Arti sederhananya begitu. Kalau menemukan ini, oh berarti penyelesaian hanya ada di sini. Kenapa? Karena X harus lebih dari 0, berarti daerah sini. Y pun harus lebih dari 0, berarti harus atas. Tidak boleh ke bawah, tidak boleh ke kiri. Tidak boleh negatif. Itu arti dua ini. Nanti lagi langsung saja otomatis. Samaan nomor 1. Kita cek 0,0. X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. Sehingga kita dapatkan 0 lebih kecil sama dengan 0 tambah 5. Kita dapatkan 0 lebih kecil sama dengan 5. Apakah pernyataan ini betul? Apakah 0 lebih kecil dari 5? Iya, tentu saja benar. Artinya apa? Artinya 0 dan kawan-kawannya, berarti sebelah sini semuanya betul. Ya, di situ betul, di sini betul. Begitu. Itu enaknya kalau sudah diblokir, jadi kita fokus ke sini. Selesai. Berarti yang salah yang seberang sana. Kalau satu saja salah, maka penyelesaian tidak mungkin di situ. Untuk memudahkan lagi, langsung saja arsir. Sehingga lebih gampang. Kemudian, yang pertidaksamaan kedua, Y lebih kecil dari 3. Lebih kecil sama dengan 3. 3 kan di sini. Lebih kecil berarti yang ini kan? Ya, 2 lebih kecil, 1 lebih kecil. Berarti yang ini salah, yang ini betul. Sehingga kalau menemukan salah langsung saja arsir. Daerah penyelesaian muncul. Langsung kita tandai. Ya. Bedanya dengan contoh-contoh sebelumnya, di sini daerah penyelesaian itu bukan yang diarsir, tapi yang bersih. Ya, ini kesepakatan saja sebetulnya. Dan biasanya grafik begini, yang diarsir itu artinya bukan. Yang bersih artinya daerah penyelesaian. Tapi di contoh 1 dan 2, penyelesaiannya dalam arsiran. Makanya penting menandai bahwa ini yang dimaksud dengan daerah penyelesaian. Sehingga guru akan tahu, oh maksudnya jawaban kamu tuh yang ini. Begitu. Karena arsiran bisa dua paham. Bisa dipahami sebagai memang daerah penyelesaian atau sebaliknya. Arsiran sebagai bukan penyelesaian. Yang menentukan adalah ini. Baik, contoh keempat. Kita cari dulu titik ya, tidak akan detail. Silakan saja di pause lalu dilihat. Begitu, titiknya sudah dapat, langsung kita hubungkan. Begitu. Yang kedua pun sama, ya. Yang kedua pun sama, berarti tinggal kita cari lagi seperti barusan. Fokus di X, berarti Y-nya dinolkan, begitu, sehingga X kita dapatkan 5. Dapat 5, lalu yang sumbu Y-nya berarti X-nya dinolkan, kita dapat 0, ini 5, 5Y sama dengan 10, berarti Y sama dengan 2. X-nya 5, Y-nya 2. Begitu. Tabel silakan saja, tinggal disalin aja. Di sini ada 5, di sini ada 0. Begitu. Di sini ada 0, di sini ada 2, berarti begitu. Nah, setelah mendapatkan garis, langsung kita tentukan daerah penyelesaian arsiran. Memudahkan kalau ada syarat ini. Langsung saja kita tandai, itu blokir, itu blokir. Begitu. Sehingga kita fokus ke sini. Yuk, fokus ke yang ungu. Cek 0,0. Lebih kecil sama dengan 15. Apakah 0 lebih kecil dari 15? Betul, 0 memang lebih kecil dari 15.
Sehingga daerah yang di sini yang dekat 0 semuanya betul, daerah di seberangnya salah. Di situ betul, di situ betul. Di sana salah, di sana salah, di sana salah. Ketika salah langsung arsir supaya gampang. Begitu. Fokus ke yang kedua sekarang. Cek juga 0,0. Kita dapatkan 0 lebih besar dari 10. Apakah betul? Tentu saja salah kan? 0 masa lebih besar dari 10. Berarti menurut garis hijau, 0 itu salah. Berarti di sini salah. Di atas betul. Di situ salah, di atas betul. Ketika menemukan salah, langsung arsir. Daerah penyelesaian sisanya. Itu tandai sebagai daerah penyelesaian. Sangat gampang bukan? Silakan dicoba, di pause ya. Kemudian nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk kita cocokkan jawabannya. Anggap 4x tambah 3y sama dengan 12 ya. Ini biasalah. Kita dapat titik ya. Saya percepat saja. Silakan di pause kalau kurang jelas. Kita dapat titik. Lalu yang kedua pun sama, prosesnya sama. Prosesnya sama, kita dapat 2 dan 5. Begitu, 2 dan 5. Tabelnya ini. Tinggal kita cek, fokus ke yang ungu, 0,0. Ini kita blokir karena ada syarat 2 ini. 0,0, ya, kita dapatkan 0 lebih kecil dari 12. Apakah betul? Tentu saja betul. Berarti daerah sini yang dekat 0 semuanya betul. Ini betul, ini betul. Berarti yang salah, yang di atas. Langsung blokir. Begitu. Kemudian yang kedua, 0,0 sehingga kita dapatkan 0 lebih kecil dari 10. Betul salah? Betul, kali ini betul. Ya. Sehingga yang ini betul, yang di atas salah. Ketika salah langsung blokir. Himpunan penyelesaian di sini. Daerah penyelesaian. Mudah-mudahan paham ya. Silakan di pause dulu videonya. Kemudian dicoba latihannya.